Nanti mau nyobain. Apa ini? Kalau ada rambutnya enak sih. Apa ya? Gak terasa. Licin. Ya makanya. Licin ini. Kalau lock-in terasa sih. Maksudnya jadi tumbuh rambutnya terasa sih. Biasa bukan buat itu ya? Kue itu ya? Enggak, ini buat ini Banti. Ini saya beli dan ngerasa wah alat terenak nih di dunia. Karena enak Banti. Apalagi kalau nggak tahu ya, kalau yang nganuin orang lain tuh lebih enak lagi. Ini kayak pijat kepala gitu, tapi jadi geli. Cuman agak susah sih kalau gundul ya. Licin. Licin jadi. Banti. Iya, iya. Kak sama Banti ini kan udah sering ya ngobrolin tentang toleransi antara Muslim dan Buddha. Jadi kali ini pengennya itu kita ini Banti. Itu. Jadi pengen saya tuh pernah dikirimi di TikTok satu video kelakuan Bante dan umatnya yang lucu-lucu. Udah saya enggak itu. Nah, saya enggak belum. Nah, potongan video ini nanti yang ada Bantenya lucu. Nah, saya pengen ngajakin Bante nge-reaction video-video itu. Karena kan kalau non-Buddhis yang nge-reaction kayak kurang pas, karena nggak ngerti dan kurang sopan. Bahkan mungkin ada yang tersinggung nanti kan. Nah, kalau Bante kan yang ngerti dan orang dalam. Ya. Ada backing dari dalam. Nah, Itu. Berapa detik ini? nah, nggak tahu nih. Ada banyak Bante. Kalau saya, itu kan? oh bukan. Jadi ada banyak Bante. Ternyata kelakuan Bante teman-teman Anda itu agak juga ya. Berarti saya termasuk yang masih inilah ya. Iya. Saya ngelihat video-video ini ternyata Bante Dira ini lumayan berwibawa loh kelakuannya. Cuman kadang begitulah. Nih, saya ada satu video Bante. Manang suacara tabut teman ช้า Kayaknya saya pernah ini ke sini, daerah sini nih. Ini di wihara hutan ini, Bu. Ini bukan di Indonesia ya? Enggak, ini di Thailand. Jadi kalau di sana banyak wihara-wihara tempat meditasi itu di pinggir-pinggir hutan. Oh. Jadi di binatang-binatang yang di sekitar situ pun masih banyak datang. Oh, masih banyak datang. Nah, itu Bante. Ya, itulah kadang-kala beberapa wihara di Thailand yang didatangi binatang-binatang gitu, karena biasa terkenal dengan bantenya atau lumpuhnya yang penuh meta. Meta itu cinta kasih. Sampai binatang aja berhubungan baik dengan dia. Berhubungan baik dengan bante-bante di situ karena bante pun tidak menyakiti mereka. Bahkan terbiasa dikasih makan, terbiasa di situ, jadi mereka merasa nyaman. Oke. Nah, cuma jadi inilah apa? Kalau di Islam itu Nabi bilang semua yang bernyawa maka dia harus diperlakukan dengan baik. Iya, bahkan kalau kita di Buddhis kan sering saya bilang sabisata bhavantu sukhitata itu kan. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan kita di Buddhis percaya bahwa bisa saja itu keluarga kita di masa lampau. Oh, kalau dalam keyakinan Buddha, ya. Karena ada reinkarnasi ya. Itu tadi kan monyet. Iya. Bukan hanya reinkarnasi secara ilmu pengetahuan ya. Iya. Kita pun bisa saja terlahir sebagai monyet. Iya. Dan itu monyet yang di situ kita yang lihat video tadi biasa saja di kehidupan yang lampau memang tinggalnya di situ, manusia di situ, kemudian dia meninggal terlahir sebagai binatang dan berdampingan lagi. Oh, kalau di Islam tuh Banti pertama disebutnya tuh yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Al-Qur'an, karena semua yang ada di muka bumi dan di langit itu sebenarnya bertasbih kepada Tuhan. Cuman kita aja yang nggak paham kan, mungkin binatang juga nggak paham bahasa kita, jadi semua itu bertasbih termasuk tumbuhan. Terus yang kedua sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim,
tanda-tanda kebesaranku itu aku simpan bukan hanya di kitab suci, tapi di dirimu manusia, lihat, dan di alam semesta dengan segala isinya, binatang, tumbuhan, matahari. Itu seharusnya bikin kamu sadar, oh ini nggak mungkin seindah dan seteratur ini kalau bukan Tuhan yang menciptakan. Itu posisinya. Kalau gitu cinta kasih, bahkan kita nggak bisa berbicara dengan binatang. Iya. Itu pun kalau perlakuan kita dengan cinta kasih itu melebihi bahasa apapun. Iya. Bahkan adalah salah satu Bante Lompo itu muridnya orang bule semua, Habib. Dan ini orang Thailand asli, muridnya bule semua, dan Bante ini nggak bisa bahasa Inggris. Oh. Muridnya bule, pas ditanya, Bante, kok Bante bisa ngajari mereka, sedangkan mereka nggak bisa bahasa Thailand, Bante nggak bisa bahasa Inggris. Saya memelihara apapun tanpa tahu bahasa mereka, mereka bisa nurut sama saya. Berarti kita manusia, bahkan tanpa kata-kata pun, teladan itu menjadi satu bahasa yang luar biasa. Tertinggi, iya. Kalau di hermeneutika tuh dan semiotika, filsafat tentang bahasa tuh ada Bante, bahwa bahasa itu kan nggak mesti kata, tapi dia bisa dalam bentuk simbol. Toh ada juga orang yang nggak bisa berkata-kata. Saudara-saudara kita yang tunawicara atau bisu, dia kan nggak bisa mengeluarkan kata-kata, tapi bahasa-bahasanya dengan simbol. Dan puncak dari kata itu adalah suara hati. Bukan karena dibungkam kan ya? Bukan karena dibungkam, bukan. Anda jangan. Nih. Jadi Anda kalau sudah mau sampai batas saya kasih ini nih. Jadi makanya saya kalau ditanya, Bib, saya kalau berdoa itu pakai bahasa apa yang terbaik? Bahasa dari hatimu. Ungkapannya mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, terserah. Nah, itulah juga yang sering menjadi, bahkan kita di kalangan Buddhis sendiri, kadang umat kan masih harus, oh ini bahasa aslinya. Iya, harus pakai, misalnya mungkin di Muslim harus pakai bahasa Arab. Tetaplah ada ya kemuliaan tersendiri karena itu bahasa yang digunakan Tuhan. Tapi sejatinya semua bahasa baik. Bahasa baik, dan kalau Buddha pernah bilang, ajarkanlah dhamma itu dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat yang mudah dipahami supaya nggak salah paham. Betul. Kan nggak mungkin kita dengan mungkin binatang dan lain sebagainya kita menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Indonesia, iya. Kan nggak bisa. Nggak mungkin. Makanya kayak inilah, justru makin dekat orang makin nggak butuh bahasa. Kayak cewek itu kalau udah saling curhat dengan sahabatnya kan, ya nggak usah dijelasin, gua ngerti perasaan lu. Di Medan aja bisa, Bib. Cok keanukan itu, biar nggak anukan. Iya kan, iya. Sama ngerti loh. Iya, kalau sama ngerti, betul. Pakai bahasa orang tua kita lah, Bib. Iya. Kita pas main bandel hanya mata ini aja. Nah, iya betul, tahu, takut jadi bahasa. Nah, cuma Bante, kalau di Islam ya biasanya itu yang populer itu adalah kucing. Tapi kayaknya Anda lebih memilih monyet di video ini. Kalau di Islam kan ini ya, kayak Abu Hurairah itu disebut Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak karena itu lakop atau sebutan yang artinya ayahnya kucing. Karena dulu beliau itu ketika bekerja menggembala kambing punya keluarganya, menemukan kucing kecil kemudian dirawat dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nabi memerintahkan untuk menyayangi kucing. Sebenarnya semua hewan agar disayangi dengan penuh cinta. Sama sih sebenarnya di Buddhis itu pas kebetulan aja. Justru kita di berbahagialah hewan-hewan apapun yang berkaki satu, berkaki dua, berkaki banyak, hewan melata atau melari, semoga berbahagia. Bahkan tidak disebutkan nama hewannya. Nama hewannya, semuanya. Semuanya. Oke. Itu pas kebetulan aja kayaknya, pas ada itu ada tempatnya tersendiri. Jangan-jangan kucingnya yang nakal itu. Iya, jadi hewan pun beragama ya. Iya, ada agamanya ya hewan. Kan gitu. Iya. Aja beragama. Apalagi manusia sudah seharusnya. Jadi kalau di riwayat Nabi Muhammad itu bahkan ada satu perempuan Bante yang diketahui oleh Nabi dari kabar yang disampaikan oleh Allah melalui para malaikatnya bahwa dia masuk neraka karena pernah mengurung kucing dan gak dikasih makan sampai meninggal. Itu di kisah Buddhis ada juga anak-anak kecil yang main-main
mengikat binatang kecil kayak katak gitu, diikat kemudian nggak dilepas. Jadi pas dia meninggal terlahir lagi, nah itu juga sama bahwa anak ini tadi rame-rame dan anak selanjutnya mereka kena bencana dalam waktu yang sama dan meninggal kesamaan. Dalam proses meninggal yang sama seperti kata Sama itu. seperti itu. Jadi keikat juga kakinya. Kalau bahasa Buddhis kita ada karma bersama. Jadi orang yang meninggal karena mungkin kecelakaan, kenapa harus satu mobil meninggal semua? Karena ada karma bersama, kehidupan yang lampau, melakukan kejahatan berencana bersama. Oh, berarti kalau ada satu mobil meninggal semua kecuali satu orang, berarti satu orang ini di karma sebelumnya kemungkinan nggak ikut. Nah, kebetulan sekarang di situ. Iya, apes berarti apes. dia. Atau yang dulu yang nggak meninggal ini yang dibully tadi. Oh, atau iya. Bisa jadi. Tidak menunggu, ada karma bersama di situ. Iya. Jadi, malah kita nggak ada. Oh, kenapa ya? Kok bisa mati sama-sama? Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab kan? Iya. Di situ. Pasti ada sebabnya. Akibat itu ada. Tinggal kemudian sebab akibatnya itu perspektifnya apa? Iya. Ada yang perspektif Buddhis, ada Islam, ada yang juga ada anasir sainsnya ya. Ada di situ. Iya kan? Bisa lah disambung-sambungkan, ternyata ada dari segi apapun di situ. Iya, iya. Mungkin bahasa dan cara penyampaiannya yang sama, Iya. yang beda. Seperti Habib tadi memberi contoh kisah tentang kucing. itu, ternyata di Buddhis juga ada Betul. hal seperti itu. Sebaliknya pun di Islam tuh ada seorang wanita yang kerjanya melacur dan akhirnya masuk surga karena bertaubat dengan memberi minum anjing yang kehausan. Itu satu riwayat yang sangat populer. Di Buddhis seorang pelacur yang awalnya memfitnah Buddha bahwa dia bilang saya dihamili Sama Buddha. Padahal Buddha kan enggak dia di perutnya itu dikasih apa kayak balon gitu dan nggak tahu kenapa ada itu apa namanya tikus gigit itu. Oh, dan akhirnya meletus. Dan itu jatuh. Oh, balonnya jatuh, Ya, bukan jatuh. meletus. Ketika itu dinasihati, setelah dinasihati, kemudian jadi murid Buddha, jadi bikuni. Oh. Awalnya dia itu apa istilahnya benci kepada sang Buddha karena ada Buddha sering ke situ, jadi mungkin pelanggannya Jadi berkurang. Ganggu aja nih katanya ya. berhenti ke sini nih. Udah Tawarin nggak bisa. iya. Iya. Aduh, cuman repotin aja nih katanya. Nah, sama ini Bante. Ini sih lucu sih ini. Nih Bante. Nah, ini saya pernah dikirimin juga ini. Iya. Minuman adol setelah ini guys. Karena itu. Itu apa Bante? Percaya nggak percaya? Itu malah yang dicari. Apa itu? Itulah kadang yang dicari umat. Saya kayak merasa, untung saya Islam. Saya sempat dibully juga umat, tapi di Indonesia. Itu pun umat. Itu tapi bukan di Indonesia ya Bante? Enggak, itu pun umat Habib yang bully kan biasa. Kalau begini tapi emang kayaknya memang layak dikomentari nih Bante. Ada beberapa tipe kayak ciri khas gitu, Bib. Kadang orang kalau sama-sama yang lain ya biasa lah gitu. Iya, iya. Kalau itu biasa kita blessing. Itu blessing ya, Blessing pemberkatan ya. Jadi setelah kita ceramah kata khotbah itu umat memohon memberi pemberkatan. Kalau mungkin di Islam di Indonesia dengan air. Dengan air atau dengan diusap kepalanya. Kita dengan air dikasih doa bisa atau itu namanya blessing. Ya, tapi cetak gitu. Oh, aslinya nggak gitu sebenarnya cuma. Iya, cuman gini ya. Tapi kadang ada anak-anak muda atau anaknya tolong bantai pukul-pukul gitu. Oh iya, saya relate tuh. Jadi banyak juga Bante, anak-anak muda, apalagi saudara-saudara saya yang dari Madura tuh, pukul kepalanya. Itu biasa. Terus itu yang rekam siapa gitu? Kadang Iya. itu kan temennya juga. Itu bantainya. Oh, temennya yang di blessing. Iya, itu kan bantainya masih muda, biasa itu temennya yang sedang berlatih jadi bantai. Iya, dan mungkin bantainya juga agak gimana gitu. Iya, ini- Mungkin ngelihat ini yang dulu ngebully saya ini. Tas. Ada yang gitu, ada juga yang air diminum langsung disemprotkan. Oh, disembuhin. Iya, dan itu dicari orang malah, Bib. Iya. Itulah kadang yang kita bagus-bagus, sepi. Iya. Yang gitu dicari orang. Ya itu sih menjadi kembali ke masing-masing. Kadang kala
banyak umat tanya juga, ini gimana Bante? Saya harus ke tempat itu harus tahu apa alasannya juga. Betul. Jangan-jangan kita mendeskripsikan dan lain sebagainya, ternyata di situ memang tradisi kebudayaannya Begitu. Dan itu tidak menyakiti karena mungkin bahannya dari bahan-bahan tertentu kan. Dari ini apa namanya jerami. Jerami. Pakai jerami itu biasa sih dari jarak jauh air dipercikkan. Iya. Ada yang seperti itu, ada yang malah pakai kayak gagang sapu gitu dipukulkan. Iya. Ada satu Bante pas saya tinggal di Thailand, dia malah buat kapak itu. Iya, kapak. Buat kapak kemana-mana bawa kapak. Dia lebih kejagal ketimbang Bante kayaknya. Iya, tapi alasannya apa gitu? Pas ditanya, ini kapak untuk memotong kilesa. Kilesa itu artinya kekotoran batin saya. Sebagai perenungan. Ada yang Bante. Tapi kayaknya kalau dia terbang nggak boleh dibawa tuh kapaknya kan? Nah, ke petugas bandara, ini buat saya perenungan. Tidak ada perenungan, bahaya. Kalau di bandara Thailand pasti dikasih. Iya. Kita Bante-Bante punya spesial tersendiri. Privilege. Iya, bahkan beberapa kendaraan umum itu pun kita nggak perlu bayar, Bib. Berarti saya kalau ke Thailand pakai baju ini aja ya? Kan lucu, Bante Habib kan. Iya kan, tinggal gundul pakai ini gratis ya kemana-mana. Ada bahkan di bandara, Bib, itu ada ruangan khusus biku. Kita tunggunya di ruangan khusus, nggak usah. Iya, maksudnya bisnis. Iya, kayak ini kalau bank-bank kan kalau prioritas ya itulah, nasabahnya ada tempatnya gitu. Kita ada prioritasnya gitu. BCA juga? Enggak, kirain. Mandiri kita, kan sendiri. Ya itu, jadi ada beberapa memang keunikan Bante-Bante di beberapa negara. Iya. Gitu. Kalau di Indonesia dulu yang mendiang guru saya itu, enggak, orang Malaysia cuma dipegang udah. Iya. Yakin orang itu gitu. Iya. Ada yang bahkan nggak dipegang kan. Kalau di Islam kan bahkan memandang wajah orang berilmu aja atau ulama itu sudah ada keberkahannya tersendiri. Itulah, jadi kembali ke keyakinan tradisi. Umat itu sendiri, tradisi dan keyakinan umat itu tersendiri. Iya. Nah, itu sering saya temui, bahkan pas saya belum ngerti kayak apa ini? Benar-benar. Jadinya ini mengurangi keimanan saya ini. Iya. Padahal karena kita aja yang nggak paham. Walaupun ya oknum-oknum yang menyalahgunakan gitu juga pasti ada di semua agama kan, yang mengatasnamakan agama untuk entah itu pengobatan, pemberkatan. Bahkan ada yang memang untuk menjatuhkan, Bib. Iya. Pernah ada fenomena itu kayak Bante palsu itu di situ dan ya aneh-aneh gitu. Iya. Lah, Bante, tungguin, ini menarik. Terus gimana cara ngeceknya ini Bante asli atau palsu? Nah, kalau di Thailand ada barcode-nya? Bukan barcode juga. Kirain. Enggak, kalau Habib kan ada Robito Alawiyah, lembaga yang mengurus untuk itu. Kartu Bante. Jadi pas kita ditabiskan, diangkat jadi Bante itu, langsung dari guru kita dapat nama bikunya, ada kartunya. Itu namanya Baisudi, kartu biku. Itu kalau di Thailand. Kalau di Indonesia kita ada kartu juga, Bib. Bante asli apa enggak nih? Asli dong. Asli. Nih. Asli dong. Asli. Biasanya kan orang yang di belakang HP-nya ini KTP ya, dia kartu sombong rohaniawan. sekali, Iya. Kartu rohaniawan. Saya sering ketemu juga. Saya juga ada sebenarnya nih. Iya, udah meninggal orangnya, Bib. Enggak kok. Apanya? Nggak kelihatan kalau orang lihatnya pakai mata, kalau pakai hati kelihatan. Hati-hati. Orang baik itu jangan-jangan siluman. Enggak, Bib. Kenapa ada ini, Bib? Kita dulu pernah dulu di Indonesia kan banyak juga Bante-Bante palsu yang dari luar gitu. Bagaimana sih membedakan, karena jubahnya sama. Betul. Maka ada namanya kartu rohaniawan. Iya, karena kan betapapun kan ada privilege, yaitu penghormatan umat kepada Bante. Sehingga setiap ada privilege pasti ada aja orang buruk yang menjadi oknum untuk memanfaatkannya. Sama kayak Habib di beberapa wilayah kayak di Kalimantan itu banyak orang yang mengaku Habib gitu untuk memanfaatkan guna mencari duit lah, guna ini itu. Padahal kan ada kartunya khusus kan? Ada, kalau Habib ada kartunya, kemudian ada bukunya. Kalau kartu itu
hanya penunjuk. Kalau buku itu sekalian nasabnya dicatat. Itu kita kalau di Thailand, kalau keliling-keliling, kalau ada polisi, bukan ditanya STNK, BPKB, kartu bikunya mana. Oh. Dan itu nanti dihubungi di wihara yang tertulis, bener nggak? Ini Kartu dari biku, wihara iya itu?" karena mungkin kan dipalsukan kartunya Bisa juga kan. gitu. Nah, kalau udah valid, oke itu dari itu udah baru bisa. Oke. Bahkan kita kalau tinggal di sana buat visa harus ada kartu biku. Oh, kalau di Thailand ya. Di Thailand. Oh. Nah, Banti, Banyak juga video. banyak video umat Anda nih ternyata Ternyata lucu-lucu banyak juga. juga, Nah, ini Banti. Agak enak ini. Bilang iya. Enggak, Banti kan gundul ya. Kenapa dikasih hair dryer? Itu apa istilahnya Banti? Umat ngasih ke Banti itu apa istilahnya? Pindah patah. Pindah patah itu memindah kasih Bante makanan ke dalam patah. Sedekah lah ya. Ya, istilahnya sedekah. Kayak persepuluhan. Ah, kalau ini tiap pagi memang makan Bante itu kan dari dana umat itu pindah patah. Iya. Nah, itu tiap hari. Itu gitu. Ada juga yang kadang kasih sisir gitu. Sisir, iya. Kayaknya itu lebih ke di prank. Itu pengikut-pengikut Dewa Data, Bib, kalau di Buddhis dibilang. Apa? Dewa Data itu salah satu Bante yang terus ingin melukai Sang Buddha, ingin pokoknya musuh Sang Buddha lah gitu. Iya. Tapi Sang Buddha nggak memusuhi, terus itu dari kehidupan sebelumnya itu selalu memusuhi Buddha. Buddha. Bahkan sampai Tapi kok jadi dewa? enggak, itu nama Bante. Oh, nama Bantenya. Bantenya itu Dewa Data. Lah dia Banti tapi. Bante Tapi jadi kok memusuhi Buddha? Iya, itu bahkan itu saudaranya Buddha. Oh. Jadi Bante istilahnya dia iri gitu. Iri. Terus mau melukai Buddha, bahkan pernah membuat gajah di kandang itu dibuat mabuk, dibuka itu supaya nyerang Bisa Buddha. melukai Tapi Buddha. karena Buddha dengan cinta kasihnya, gajah itu Dikendali. bisa tunduk. Iya. Terus pernah menggelindingkan batu dari lereng pas Buddha melintas. Itu hanya kena kakinya sedikit. Kalau ini dalam konteks Islam mengingatkan saya ke salah satu sahabat Nabi namanya Nuaiman, Banti. Jadi ada orang-orang nakal juga di Islam. Iya, jadi kayak Nuaiman ini seorang peminum minuman keras tapi sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Itu saya sering dengar itu. Nah, iya. Biasa teman-teman saya kalau peminum, kita kan pengikut siapa? Nuaiman, iya. Nah, itu mah pembenaran aja. Sama. Cuma kalau Nuaiman nih kayak peminum minuman keras tapi cinta Nabi, taat kepada Nabi Muhammad, cuman urusan minuman keras dia los, tapi selalu datang kepada Nabi minta dihukum setiap selesai minum minuman keras, dan Nabi mengapresiasi cintanya Nuaiman. Nah, Nuaiman nih orangnya kayak gini. Jadi bukan jahat tapi lebih ke ngejailin untuk Iya. mencairkan suasana. Kalau Buddha itu kalau Dewa Data, itulah pokoknya versi jahatnya kalau di Buddhis itu Bante Dewa Data. Dan itu salah satu Bante yang mengusulkan Buddha bahwa biku itu harus vegetarian semua. Biku harus tidur di bawah pohon semua. Itu awalnya, tapi untung. Buddha Nggak menggubris. iya dan enggak. Jadi Buddha hanya diam. Iya, Karena jadi itu hanya kepentingan Dewa Data. Dewa. Jadi lebih baik berarti kalau mau di bawah pohon oke, Silakan. tapi nggak apa-apa. Mau makan daging oke, nggak apa-apa. Bahkan ketika Sang Buddha meninggal, Bib, itu dia istilahnya, nantilah saya yang akan menggantikan. Padahal itu nggak bisa Klaim. digantikan kan. Iya. Istilahnya Dia mungkin mengklaim. kalau di Islam ketika Nabi Muhammad sudah nggak ada Iya. orang, saya Mengaku nabi. Nah. Ada di Depok tuh. Aneh-aneh memang Depok Agak tuh kayak sama juga kenapa di, sih? di Buddhis di India itu beberapa kali orang mengaku Buddha juga. Buddha itu. Iya. Itulah. Padahal udah jelas misalnya kalau di Islam Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Kalau di Buddha itu tidak ada lagi. Ada, cuman bukan Buddha itu Tidak sembarangan. ada ciri-ciri khusus, kriteria semua, Iya. dan nggak mungkin mengaku Buddha. seperti itu. Pasti itu masyarakat yang merasakan ya. Merasakan, dan dia sendiri sudah pasti tahu ajarannya seperti apa. Iya, dan ketika dia mengaku masyarakat pasti percaya karena Tapi Bib, Bante Dewa Data tadi setelah karena karma buruknya saking besarnya, Dewa Data itu matinya ditelan bumi. oh gimana tuh? Bumi itu terbuka. Terbuka, Dia terus masuk dalam dia. itu, ya itulah tanda bahwa dia masuk ke neraka Awiji loh istilahnya.
Ternyata neraka, maka kita sering gambarkan neraka itu di bawah kan. Iya. Tapi di kitab Buddhis itu suatu saat yang Dewa Data ini akan menjadi Buddha memang. Tapi entah beberapa Kehidupan lagi harus kesekian kalinya ya. mungkin kayak inilah Rasakti lah. Kerahakti, iya Tapi digencet gunung dulu kan dia, Iya. ditelan gunung kan. Harus mengumpulkan kebaikan berapa. Iya. Gitu kan. Maka dia ikut Tom Sancong dia harus berbuat baik. Iya. Kalau dia jahat dihukum kan. Iya, dihukum kepalanya nyut-nyut. Tapi Dia harusnya bawa oskadon tuh. Bante nih, Ya. ada lagi banyak umat Anda nih. Nih. Oh, bukan umat, teman Anda nih. Oh, dia nyapu, ngebersihin wihara ya mungkin. Sambil nonton TikTok itu kayaknya sih. Sambil nonton TikTok, sambil pegang HP dia. Iya. Kenapa dia bilang bersinggungan dengan mistik ya? Iya. Jadi captionnya bersinggungan dengan mistik. Enggak sebenarnya ini lucu aja nih, nggak ada mistik-mistiknya. Terawada garis lucu. Iya, Terawada garis lucu. Iya, iya. Indonesia banget ini. Jadi yang posting pun teman-teman Buddhis nih. Coba lihat akhirnya mana ini? Loh. Fit ini nggak Buddha ini. Iya kan Anda bilang katanya orang Buddha itu sadar. Berarti dia nggak sadar itu. Dia nggak Berarti sadar. belum Buddha. Nyapu. Tapi itu sering terjadi mama saya dulu gitu loh, Beb. Saya juga sering gitu. Biasanya yang sering ya, pasti ini banyak yang relate. Kacamata atau HP. Apa ya? Lagi teleponan lama. Biasanya kalau teleponannya aneh-aneh Nah, iya. sama Atau gibah, pasangan ya. atau Gibah, gimana? HP gua di mana? HP gua di mana? Nanya ke temannya, padahal ada di sini. Lagi telepon. Atau ditaruh di helm, bingung nyari handphone mau berangkat, Belum Buddha berarti dia. belum sadar. Belum sadar itu. Sama kacamata, kadang kacamata ditaruh di sini, Dicari lagi. dicari lagi. Itu kalau ular udah dipatok. Beb. Iya, kacamata di sini kan seharusnya rabun otaknya jadi selesai kan. Ini malah rabun otaknya, kena kacamata. Kurang Buddha itu. Kurang kesadaran berarti, kurang sadar. Nah, Iya, lucu. Tapi ya ini yang ngupload tuh Terawada garis lucu. berarti itu Indonesia, akun Indonesia. Iya, akun Indonesia. Tapi videonya Thailand itu. Thailand ya. Ini dari tadi masih Thailand semua ya, Bante ya? Iya. Belum ada yang Indonesia ya? Belum. Jadi itulah. Coba. Nah, ini lagi Bante. Iya. Saya udah paham. Ini namanya Bante. rapper. Iya, Bante Enggak. rapper. Itu sebenarnya pembacaan Patimokkha, Bib. Patimokkha itu peraturan biku. Jadi setiap 1 bulan sekali kalau Habib misalnya nanti kapan ke tempat saya atau pas pembacaan itu, jadi Bante yang hafal Patimokkha itu duduk Ngebacain. ngebaca hafal itu, dan semua Bante itu duduk di bawahnya semua. Mengikuti. Itu. Oh, mendengarkan. Mendengarkan karena itu Umat juga. itu enggak boleh umat. Itu hanya Oh iya, itu digabungin. Dan yang nge-share sama Terawada garis lucu lagi nah, tuh. itu. Memang lucu orang itu. Jadi umat Anda sendiri sebenarnya ini yang Ya, kalau itu baca Patimokkha itu bisa 1 jam dan itu harus dihafal di luar kepala. berapa halaman, Bante? Mang, Segini, Bante? iya tas begini Oh. lebih itu. Bahasanya apa? Itu bahasa Pali, Itu doa. bukan aturan para Bante. Oh. Jadi kita setiap 1 bulan sekali membacakan itu ulang supaya Bante ingat terus aturannya seperti itu. Kalau saya nonton ini jadi inget ke sholat tarawih di bulan Ramadan. Ada kan yang bacanya cepat. Saya sering dulu. Kalau di Islam, kalau untuk sholat gak apa-apa baca cepat asalkan tetap benar pembacaannya. Karena itu masuk rukun sholat. Kalau di Buddhis ada juga karena orang baca parita namanya itu kan, parita Patimokkha itu ada beberapa istilahnya, kalau kita ibarat musik ada pop, barok. Ini yang rap. Itu ada Bante Eminem ini. Ada Saradhaniya, Samyoga, ada Magadha. Kalau Magadha itu malah lambat, Bib. Misalnya kan namo budaya gitu. Namo Buddha ya. Iya. Itu terus. Tapi itu memang ada beberapa Bante. Iya. Tapi yang sering saya lihat justru yang cepat, Bante.
Nah, itu Kayak di apa? Beberapa TV-TV Thailand tuh, kalau kita tersesat ke TV Thailand tuh kan ngomongnya cuma jangan menemukan jalan yang benar. Ya, iya kan gitu. itu cepat biasa memang di acara-acara tertentu yang dibacakan itu nanti banyak. Ceramah pun kadang gitu Bante ya. Ceramah Ada tuh yang seperti itu. yang saya maksud tuh tadi ceramah kayak TV-TV Thailand tuh ada artinya kan. Itu karena memang konsonan bahasa mereka seperti itu. Oh iya. Orang Thailand kan konsonan bahasanya Konsonannya. seperti itu kan. Bukan karena cepatnya. Jadi Gitu. kita kedengarannya kayak cepet ya. Cepet lah karena mungkin orang menonton kita ngobrol ini cepet kali gitu kan. Iya. Tapi memang bahasa mereka orang Iya. seperti itu. Ditambah kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Kalau kita ngerti ya biasa aja. Gitu. Tapi kalau di Islam kan boleh asalkan jelas dan tidak mengubah bacaannya. Kalau di Buddhis gimana? Boleh. Yang terpenting kalau di Buddha itu yang terpenting bahkan niat dan apa ya lebih ke niat awal kita membacakan itu. Dengan kalau bahasa kita khusyuknya, Iya. niat awalnya. Apa ya? Bahkan kadangkala yang bandi-bandi yang udah sepuh-sepuh tua-tua bacanya pun nggak gitu jelas. Kadang kebalik-balik apa. Iya. Tapi makna dan ininya dia tahu tujuannya bacanya Iya. itu kemana. Karena kemungkinan kan kalau dibaca di depan para Bante kan Itu bukan ada untuk ini. dipahami lagi kan? Enggak, kalau itu dipahami Bib. Itu yang dibawa, ada yang bawa buku, koreksi. Kalau pas ada salah, Ditegur. ini langsung Oh. nanti ulangi lagi. Oh gitu. Berarti seharusnya nggak cepet dong kalau Cepat dipahami. juga. Ini yang kasihan ya koreksi. Memang. Iya. iya. Ada tipe yang beberapa teman saya kan hafal itu Bib. Dan ngafal itu Bib itu susah. Bahkan sampai sakit dulu kadang itu. Ada yang memiliki kepercayaan kalau hafal itu memang berat. Gitu. Ada yang tipe bacanya cepet, apa tipenya lambat. Tapi saya suka mengikuti yang tipenya seperti itu. Cepat selesai. Pantesan gundul-gundul ya Bunti ya. Ngafalin gitu kan. Iya, itu saya pernah ngafal di awal aja. Udah angkat tangan kedua saya. Nyerah. Saya belum sampai hafal waktu Kalau itu. saya ingat kepada kisah tentang sebagian orang-orang mulia di zaman dahulu dari Muslim yang sholatnya itu cepat tapi tetap memenuhi rukunnya agar pikirannya itu gak sempat mikir selain Allah Banti. Jadi dicepetin. Jadi fokus ke bacaannya, setelah itu Allah Akbar. Untuk menghindari. Karena kalau ada jeda 2-3 detik kan pikiran bisa traveling kan. Iya, itu salah satu metode lah. Ini baru yang Patimokkha loh, Bib. Belum yang Tripitaka. Kalau sekarang yang mengapa Tripitaka hanya ada itu di Burma. Tripitaka itu satu lemari. Jadi ada tradisi ngehafalin juga ya? Sama, kalau di Islam ngehafalin Quran itu tradisi yang kuat. Anak itu dari umur 7 tahun itu nggak boleh keluar, nggak boleh, memang diwihara di situ. Dan itu memang ada apa ya? Ada kayak kemampuan khusus dan dipercayai berarti ini kelahiran yang sebelum-sebelumnya Bante juga. Iya, jadi nambah ketika sekarang bukan cuma jadi Bante, gampang. Gampang. Itu coba 84.000 kanda suta topik dihafal. Dan satu topiknya segini bukunya kalau Tripitaka kan. Makanya saya bingung Beb kalau pas ditanya Bante kemana-mana nggak pernah bawa kitab suci. Mana bawa kitab suci? Kitab sucinya satu almari. Oh, kirain kitab almari 2 pintu loh. Oh. Makanya Tom Sancong lama kan? Iya, kirain masih nyari saya di barat kitab sucinya. Enggak itu. Dan di Indonesia yang bahasa Indonesia belum lengkap. Belum lengkap. Rata-rata bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Mandarin. Bahasa Arab ada nggak Bante? Nah mungkin nanti ketika saya buka di sana. nggak pernah Bante ketemu yang bahasa Arab? Belum sih, sampai saat ini walaupun di Timur Tengah ada beberapa, cuman ada beberapa orang Buddha ya? Ada, tapi tetap menggunakan bahasa Pali. Bahasa Pali. Dan kalau di Islam memang dijanjikan bahwa siapa aja yang mau menghafalkan kalam-kalam Tuhan, khususnya Al-Quran, itu dimudahkan Bante. Nah, berarti itu kayak di Islam nggak? Kitab sucinya nggak boleh dibawa ke kamar mandi, nggak boleh disebutkan atau dibacakan di dalam kamar mandi. Sebenarnya nggak ada larangan yang khusus sih, tapi kan sesuatu ajaran dharma mulia itu sehendaknya diperlakukan lebih mulia dari mungkin buku-buku yang lain. Betul. Nah, kalau nggak boleh apa nanti di HP kan ini Tripitaka saya di HP semua, Bib. Semua di sini ada PDF-nya semua. Jadi nggak bisa dibawa dong HP-nya. Sekarang ke dibawa tetap kan. Iya.
Iya. Apalagi temen Bante yang hafal tuh berarti nggak boleh masuk ke toilet. Iya, Karena ada di otak. Lepas dulu terus itu. Tapi yang sejatinya memuliakan kitab suci adalah yang menjalankannya ya Bante ya. Bahkan kalau di Buddhis itu kan sering terjadi Bib. Ada pembakaran wihara, rupang Buddha apa dan lain sebagainya. Bukan umat Buddha nggak berani atau apa, tapi apa ya? Kita itu bukan, bahkan beribadah pun nggak ada patung Buddha, rupang Buddha itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Karena altar patung rupang Buddha itu ada kan jauh setelah Buddha nggak ada. Oke. Itu simbol penghormatan. Maka orang buat patung itu sebenarnya bukan kok harus ada, tapi itu hanya sebagai simbol penghormatan terhadap Buddha. Itu di tahap, sebenarnya itu di tahap keyakinan awal. Ketika kita belum bisa langsung, maka kita menggunakan sarana. Itu hanya sebagai simbol penghormatannya lah. Oke. Dan kalau kita lihat kan nanti jadinya mana sih patung Buddha yang asli kok Borobudur beda, di negara Thailand beda, bentuknya, mukanya. Itu setiap negara seperti face-nya tersendiri lah. Iya, kalau di Islam tuh ada muhakkamah, setiap budaya yang baik itu bisa diangkat menjadi hukum dalam Islam. Kayak hukum-hukum lalu lintas, hukum-hukum adat yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Oke. Sama kayak ini berarti waktu saya ngobrol sama Priska Barusaigu, Katolik juga gitu kan. Ada gambar Yesusnya itu menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat. Karena itu kan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan muncul dari imajinasi orang tentang Yesus kan. Saya membayangkan kalau Buddha di Arab berarti kayak Arab gitu ya rupangnya. Iya, berarti hidungnya mancung, matanya belok gitu. Pakai sorban nggak itu nanti rupang Buddha? Nah, ginian, tapi putih biasanya. Karena kan baju gini putih itu tradisi Arab. Orang Arab itu mau yang Muslim dan bukan Muslim ya baju gamis putih itu yang kayak biasa saya pakai dipakai. Dan ada hal yang penting di sini bahwa rupang Buddha, persembahan dan lain sebagainya itu simbol penghormatan. Jangan sampai itu diberhalakan. Iya. Itu sebenarnya di Buddhis ada, Bib. Jadi kalau di Buddhis kurangilah praktek-praktek hal-hal yang itu pandangan salah. Ya, kadangkala orang bilang umat Buddha menyembah berhala, kadangkala ada benernya ketika salah memahami. Oh, ini harus ini sakral ini. Memang, cuman jangan memberhalakan itu. Iya. Dan berhala itu kalau dulu yang diperangi kalau dalam tradisi agama Samawi patung. Kalau di Islam juga pendapat yang tidak memperbolehkan memiliki patung, bahkan sebagian pendapat tidak boleh gambar utuh manusia karena khawatir diberhalakan. Tapi sekarang Bante, berhala itu nggak mesti patung atau gambar, Bang. Lah ini HP. Kalau orang Islam kan semuanya gambar utuh ya. Betul, bukan. Maksudnya lupa sholat biasa aja, lupa HP luar biasa, Bante. Itu. Iya kan? Artinya kan kita memberhalakan HP itu. Dan dia menyembahnya foto sendiri-sendiri. Oh iya, selfie. Kenapa bukan akhlaknya yang diperbagus tapi filternya, ya kan gitu. Nih dipotong terus dakwah Islam, Bante. Istilahnya kan gitu, Betul. Kenapa kita tidak? Ya real, memang saya seperti ini. Kenapa pas foto harus filter? Iya, karena kan gini, bukan orang itu karena tampan atau cantik dicintai, tapi karena dicintai maka dia tampak tampan dan cantik. Jadi jadilah pribadi yang penuh cinta agar selalu enak dilihat orang lain kan. Maka ya saya memang seperti ini gitu. Ya tapi kan nggak nikah sama aja. Nah, nggak usah ini. Nanti saya senang nih konten-konten gini. Tapi karena khawatir terlalu lama karena ini banyak banget Banti. Yang saya udah daftar nih udah belum nyampe separuhnya yang tadi dibahas. Tapi ini terakhir, nanti kita bahas lagi Banti. Nah, ini jadi saya tuh kan seneng kalau ada orang yang di kotanya atau di kampungnya ada jejak toleransi, saya bilang foto, share di media sosial. Sampai toleransi itu bukan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi, tapi biasa saja. Nah, ini ada yang nge-share mural toleransi beragama di kota gua. Tapi begini gambar.
Itu siapa ya gambar itu ya? Tapi itu jubahnya putih, Bib. Jubahnya putih. Jubahnya putih. Jubahnya putih, tapi gundul dia. Tapi Nah, di sini, tapi saya curiga ya avatarnya ini, kalau saya ya Bante curiganya, avatarnya ini tambahan bocah-bocah di sekitar kampung sana. Jadi awalnya mungkin ini memang mural toleransi, gak ada avatarnya, cuman seorang Bante gundul, terus ditambahin pakai kayaknya ini pakai bara tuh. Oh, Iya, kayak bocah-bocah yang kayak gini lah Banti. Saya waktu kecil, itu kalau ada gambar-gambar di buku, Dikasih. saya tambahin kumis, kan iya. jangan-jangan gitu kan? Iya, kalau gambar Banti saya tambahin rambut gitu. Iya. Tapi positifnya di situ, Bib. Berarti itu yang gambarkan umat lain. Iya. Mengakui bahwa Bante itu ada kekuatan elemen-elemen lain. Kenapa harus avatar kan? Gitu. Aduh. Jadi avatar dong. Kan bisa dikasih rambut Tapi ada nggak, Bante? Habib gitu kan? Iya. Kalau iya, ya kayak di film apa? Ini Pique. Oh, Jadi iya. kalau siapa yang terjerembab dalam formalitas melihat seseorang dari luarannya saja, maka dia akan tertutupi itu dari memahami aspek kedalaman. Dia tidak akan sampai kepada aspek kedalaman. Siapa yang beragama cuma luaran, maka agama tidak akan sampai ke hatinya. Tapi kalau kita lihat video-video tadi yang banyak tadi, Bib, ternyata saya masih aman lah ya. Masih aman. Seharusnya kan. Saya Iya, ini apalagi ini di Thailand. Thailand kan negara Buddhis lah. iya, salah satu kiblat Buddha lah ya. Itulah beberapa hal yang sering memang Indonesia nya beda, Bib. Saya pernah kayak penelitian lah. Tingkat pengetahuan agama Buddha di Indonesia itu lebih tinggi daripada di Thailand. Tapi secara praktisinya jauh daripada di Thailand. Di Thailand pengetahuan Buddhisnya mungkin tidak terlalu tinggi untuk umatnya, tapi praktisinya itu udah kecil. Iya, gitu. iya. Kalau di sini kan pinter sedikit, Bante ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Iya, ini. iya, iya. Iya. Kalau di saya malah lebih aneh. Iya. Jadi kata Muhammad Abduh, saya melihat Muslim di Mesir, tapi tidak melihat Islam di sana. Saya melihat Islam di Eropa atau di Paris, meskipun saya tidak melihat Muslim di sana. Jadi yang pinter Islam di negara-negara Muslim, secara keilmuan, tapi justru yang mempraktekkan nilai-nilai Islam negara-negara non-Muslim. Gitu. Kayak Indonesia. Indonesia ini salah satu negara dengan limbah makanan tertinggi di dunia, Bante. Padahal mayoritas Muslim. Yang salah satu perintah di Al-Quran bahkan, innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Yang berlebih-lebihan sampai membuang-buang makanannya atau pakaiannya, maka itu adalah kelakuan setan. Dan ada kebersihan adalah sebagian dari Iman. Berarti Kesucian itu sebagian dari keimanannya iman. kurang ini ya. Iya. Keimanannya kurang karena kotor di mana-mana. Buang sampah di samping tempat sampah karena orang kita kan. Karena dilempar dari jauh. Jadi nggak masuk. Akhirnya di sekitar tempat sampah itu biasanya lebih kotor dari tempat sampahnya itu sendiri. Itu loh. Beberapa sih hal-hal seperti ini sering saya susah kalau saya yang meluruskan susah, Bib. Betul. Karena seolah-olah nanti saya membenarkan. Iya. Nah, tapi saya sering kalau ada umat-umat seperti itu, saya ajak aja ke negara-negara Buddhis yang apa? Agar malu. Iya, biar lihat sendiri. Betul, betul. Seperti ini loh, bahwa ini hal yang wajar, hal yang biasa. Malu kita, akhirnya kan. Semalam kita kan habis apa tampil lah. Show. Kita lebih banyak lucu ejekannya daripada seriusnya kan sebenarnya. Iya. Tapi ya itu hal yang wajar, hal yang biasa. Untuk Tidak membangun tersinggung. toleransi. Ya. Tapi bagi orang lain mungkin di Indonesia, wah, pasti itu pertama saya dihujat, Habib dihujat. Akhirnya kita kehujanan. Kehujanan. Iya kan? Jadi intinya sih sebenarnya komedi itu jadi inilah media untuk kita mencairkan dakwah ke sesama agama, ke antar agama untuk berdialog. Kan komedi itu paling enak ya. Ya kalau saya jadi Bante yang serem mogok gitu, kalau saya ke pesantren kan orang takut ya. Betul. Kan? Saya kesini Saya juga nggak mau undangan itu kalau jadi gini, Habib nggak boleh. Ini nggak boleh loh sebenarnya, Bu. Duduk sejajar sama saya itu kalau di Buddhis nggak boleh. Oh, nanti ini Habib nggak menghargai Bante nggak. lah Anda juga nggak menghargai saya. Saya biasanya umat saya di bawah biasanya. Umat saya biasa di bawah. Iya sama. Kita Jadi kita sama-sama lah. sama. Ya, itu sering ya bagi umat Buddha atau umat Islam. Udah impas ya kita.
Itu sering Bi, terjadi. Iya. Wah ini Habib nggak ngerti ini belajar Buddhis ini. Kalau dia belajar Buddhis nggak Habib, Bante.